kabar? Senang sekali kesempatan kali ini kami dapat hadir menyapa Anda dalam program podcast DPRD. Nah, hari ini ada saya Isya Dewi yang menemani Anda menyapa Anda semuanya, warga masyarakat Kota Yogyakarta ataupun siapa saja Anda yang penasaran ada update baru apa tentang Kota Yogyakarta tercinta kali ini. Nah, khusus hari ini nih di podcast DPRD kami punya tamu spesial yang akan membahas mengenai bagaimana keamanan dan ketertiban di Kota Yogyakarta. Saya sudah bersama dengan Dan Ramil 11 Kraton Kodim 0734 Kota Yogyakarta bersama dengan Ibu Septi atau lengkapnya beliau adalah Mayor PM Koat Septi Rahmawati SHMH. Bu Septi, apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Isya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini seorang sosok perempuan yang leader juga. Sehari-hari sibuk apa ini? Kalau peaknya sekarang lagi sibuk apa ini, Ibu jadinya? Iya. Kebetulan kami menjabat sebagai Komandan Koramil, sehingga kami sebagai kepanjangan tangan dari Kodim 0734 Kota Yogyakarta yang merupakan satuan teritorial, sehingga kami membantu dalam rangka untuk pemantauan wilayah, kemudian membantu dalam Kamtibmas juga, dan bersinergi dengan aparat pemerintahan yang ada di kewilayahan, khususnya Kemantren Kraton. Oke, baik. Ini kalau berbicara mengenai keamanan dan ketertiban di Kota Jakarta, secara umum itu aman dan tertib itu yang seperti apa sih, Bu Septi? Kalau untuk keamanan dan ketertiban sendiri itu kan bisa dilihat dari beberapa parameternya ya, Mbak Isya. Kita bisa melihat bahwa wilayah atau daerah itu aman atau tidak kan dari segi pelanggaran masyarakatnya. Itu tingkatnya tinggi atau rendah, kemudian tingkat kriminalitas juga, masyarakatnya taat kepada hukum atau tidak, dan saya rasa kalau di khususnya Kota Yogyakarta ini sudah lumayan cukup aman dan tertib untuk masyarakatnya. Ini berarti parameter Bu Septi ini dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia sudah cukup bagus ini ya, Yogyakarta ya. Akan lebih bagus kalau seperti apa sebenarnya, Ibu? Ya, kalau lebih bagus lagi, ya masyarakatnya pastinya taat akan aturan ya. Terutama kita itu kalau melihat, Mbak, di jalan raya terkait aturan lalu lintas. Nah, pada saat harus memakai helm, kemudian kelengkapan administrasinya, kemudian rambu-rambu lalu lintasnya, mereka juga harus taat. Kemudian yaitu tidak main serobot. Kalau sekarang ini kan kepadatan lalu lintas ini kan sangat tinggi sekali. Jadi yang buru-buru sebelum hijau pun sudah menerobos lalu lintas. Diharapkan ya masyarakat lebih untuk kesadaran taatnya di lalu lintas. Karena mungkin kalau kita bisa kira-kira memprediksi, aku siap nih, aku aman, udah bisa ngitung ngapalin gitu ya. Dari kuning mau ke hijau mau ke merah itu sudah hafal gitu. Tapi kan mungkin orang lain di sekitar kita nanti bisa terganggu gara-gara kita asal ngepot-ngepot itu ya, Bu Septi. Betul. Nah, ini berarti kalau saat ini berarti yang masih menjadi catatan itu apakah masih banyak pelanggaran untuk yang di lalu lintas atau hal yang lain juga nih, Ibu? Nah, kalau untuk tingkat pelanggaran ini sebenarnya kalau kami di Kodim itu tidak secara spesifik untuk mengurus maksudnya pelanggaran atau kejahatan di masyarakat. Kami kan hanya membantu ya dalam Kamtibmas, supporting karena kan yang fokus untuk mengurusi ataupun memproses pelanggaran itu sendiri kan ada instansi yang lain. Kami ini tugas yang lainnya untuk membantu itu yaitu kami kan ada program TMMD. Program TMMD itu ada fisik dan non-fisik. Nah, di dalam non-fisik itu kami memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat setempat, yaitu adanya penegakan hukum, itu ada. Kami menggandeng rekan kami dari kepolisian. Nah, dari situlah kami memberikan kesadaran untuk masyarakat itu lebih tertib lagi. Kemudian yang lainnya kesehatan dengan dinas kesehatan, kemudian dan yang lain-lainnya. Bisa dikatakan ini supportnya di semua aspek ya, termasuk sosial juga tadi ya. Karena ada yang fisik juga, ada yang non-fisik juga. Baik, kemudian kalau supportingnya, dukungan ini
untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban itu seperti apa untuk menjaga kemantran yang ada di Yogyakarta ini sendiri? Iya, kebetulan kalau di Kota Jogja ini kan ada 14 kemantren. Kemudian di 14 kemantren ini ada Koramil. Nah, untuk yang diinisiasi Pak Dandim sebenarnya ini sudah tugas kami. Tetapi Pak Dandim lebih mensupport kami lagi. Ada program-program unggulan Kodim, yaitu ada Babinsa Ngalong. Babinsa Ngalong. Ya, jadi istilahnya itu lebih kepada kearifan lokal. Sebenarnya itu Babinsa itu memang siaga. Kita siaga ada piket 1x24 jam, tapi untuk supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat, kemudian lebih kearifan lokal lagi, kita Pak Dandim itu menginisiasi dengan istilah-istilah yang lebih, itu lebih mudah diingat oleh masyarakat, yaitu Babinsa Ngalong. Siapapun masyarakat yang ada di wilayah itu yang membutuhkan sesuatu, baik itu bantuan dan lain sebagainya, mohon bisa menghubungi para babinsa-babinsa yang ada di wilayah itu. Jadi palu gada istilahnya. Apa yang lo minta, gue ada. Seperti itu. Itu karena ingin memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat gitu tentunya ya. Babinsa Ngalong sudah sejak kapan itu ya? Babinsa Ngalong kalau untuk istilahnya sendiri itu dimulai dari Dandimnya Kolonel Infantri Arif Setiono. Tapi kalau kegiatannya sebenarnya kami sudah dari dulu dan itu sudah berjalan sampai dengan sekarang. Dan ada lagi kami kegiatan Japemete. Habis ngalong Japemete kita guys. Bolo dewe. Jadi setiap pagi ini para babinsa yang ada di wilayah ini membantu menyeberangkan jalan. Ini sebenarnya hal yang sepele tetapi penting sekali. Jadi memang untuk sasarannya ini untuk anak PAUD, TK dan SD. Kalau SMP dan SMA itu kan mereka sudah bisa sendiri, tetapi kalau yang masih PAUD, kemudian masih TK, ini masih perlu bantuan. Seperti itu. Ada Babinsa Ngalong, lalu ada Japemete itu ya. Ini nama-nama yang eksentrik dipilih. Ini sudah nama-nama yang sudah umum gitu ya, sudah masyarakat sudah sangat paham, ini sudah terbiasa. Tapi kalau digunakan oleh satu instansi dan untuk satu program itu jadi sesuatu yang menarik gitu. Ini respon masyarakat sendiri dengan adanya Babinsa Ngalong, Japemete sejauh ini seperti apa ini Ibu? Ada masukan-masukan atau kritikkah mungkin yang pernah diterima juga? Ini sangat positif sekali ya. Apalagi kan inisiasi ini yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau pas ketemu dengan bapak-bapak babinsa yang ada di wilayah, kemudian Pak Dandim, banyak yang mengucapkan terima kasih dan apresiasinya gitu, karena sudah merasa terbantu seperti itu. Baik. Nih saya kalau ketemu sama Ibu Septi ini kan sosok seorang perempuan yang memilih untuk berkarir di bidang yang mungkin tidak banyak perempuan ini ngelirik gitu. Banyak yang sudah terjun, tapi masih tidak sebanyak yang kalau di kegiatan atau pekerjaan yang lain. Kalau Ibu sendiri kemudian memilih atau terpanggil untuk bisa memberikan berbakti kepada negeri dan masuk di TNI AD itu ceritanya gimana nih dulu Ibu? Nah itu Mbak, kalau kami kan memang sudah cita-cita sudah dari dulu bahwa kami ingin mengabdikan diri ke TNI. Memang kalau dari keluarga sendiri untuk Bapak, Ibu itu memang tidak ada yang menjadi TNI. Tetapi kan ada banyak saudara dan tetangga itu menjadi TNI. Jadi kami ingin mengabdikan diri, kemudian kan aktualisasinya itu nyata. Kan seperti itu. Jadi bela negara, kemudian kami bisa mengabdikan secara langsung ini berarti untuk negeri ini. Karena lingkungan sekitar tetangga waktu itu ada, kemudian terpanggil juga untuk bisa mengabdi untuk negeri, untuk Indonesia gitu ya. Ya mungkin ada juga nih pemirsa dari podcast DPRD ini yang tertarik juga untuk bergabung seperti Ibu Septi masuk di TNI AD. Gimana caranya nanti boleh ya Ibu ya saya tanya-tanya hal itu ya. Silakan. Boleh, kalau gitu kita akan kembali untuk Anda, tapi kita jeda dulu sebentar. Usai jeda tentunya kami lanjut lagi di podcast DPRD.
Baik, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di podcast DPRD Kota Jakarta. Nih warga Jogja, warga-wargi Yogyakarta, lor, merapat lor. Ini kalau ingin juga seperti Bu Septi, gimana sih caranya bisa mengabdi kepada negara kita Indonesia ini lewat jalur bergabung menjadi anggota dari TNI Angkatan Darat? Itu gimana sih Bu waktu itu prosesnya? Sekarang baru ada proses juga rekrutmen atau tidak? Iya. Oh ada juga ya? Iya, untuk TNI Angkatan Darat itu sendiri membuka seluas-luasnya Mbak. Untuk warga negara Indonesia itu bergabung dan mengabdikan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Kalau kami ya Mbak, kalau kami dulu itu dari sumber SEPAPK. Apa itu Ibu? Jadi sekolah prajurit karir, kami dari jalur sarjana Mbak. Jalur sarjana kami kuliah dulu selesai S1, kemudian kami baru mendaftar dan ikut seleksi menjadi Korps Wanita Angkatan Darat. Kalau TNI kalau TNI wanita itu kan sebutannya KOAT kalau Angkatan Darat. Kemudian kalau untuk Angkatan Laut KOAL, kalau untuk Angkatan Udara itu WARA. Nah, memang itu ada beberapa sumber Mbak kalau untuk menjadi anggota TNI. Yang pertama itu Tamtama, kemudian Bintara. Nah, untuk perwira itu bisa dari SEPAPK, kemudian dari Akmil. Ya, kalau kami kan dari SEPAPK, prajurit karir, karena kami harus berkuliah dulu, baru kami masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Dan sekarang ini Mbak, sekarang ini kesempatan emas ini bagi warga pemuda-pemuda yang ada khususnya di Kota Yogyakarta, monggo silahkan karena ada pendaftaran secaba dan secata Mbak. Secaba itu ya sekolah calon Bintara dan sekolah calon Tamtama. Tapi memang untuk di tahun 2025 ini Mbak, penerimaannya khusus hanya untuk putra saja. Iya, karena program dari Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto itu mendirikan Batalion Teritorial Pengembangan dan Brigif, di mana untuk jumlahnya kurang lebih ada 1.000. Nah, dari 1.000 satuan itu kan pasti dibutuhkan personil yang sangat banyak pula Mbak. Makanya ini kesempatan yang sangat emas sekali untuk para pemuda-pemuda ini untuk bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Wah, ini proses rekrutmen sedang berlangsung, baru di tahapan apa ini Ibu? Oh ya, untuk proses rekrutmen memang kita harus mendaftar secara online terlebih dahulu. Iya, untuk setelah pendaftaran online nanti ada validasi Mbak. Dan itu ada waktunya. Untuk yang secaba ini gelombang kedua. Untuk pendaftaran online-nya tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Kemudian batas akhir validasinya itu sampai dengan 11 Oktober 2025. Kemudian kemudian untuk yang secata sekolah calon Tamtama itu ini sudah gelombang ketiga. Untuk pendaftaran online-nya sama 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025. Kemudian validasi terakhir yaitu pada tanggal 25 Oktober 2025. Itu untuk keperluan mendaftar secara online itu administrasi apa saja sih yang perlu dilengkapi itu Ibu Septi? Kalau untuk administrasinya banyak Mbak yang harus dilengkapi. Tentu saja terakhir pendidikan itu kan lulusan SMK atau SMA. Nah itu nanti ada nilai rapor, kemudian ada ijazah, ada SKCK Mbak, harus berkelakuan baik dan tidak boleh pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran apapun. Jadi kan dibuktikan dengan SKCK. Kemudian ada surat persetujuan dari orang tua. Nah, itu nanti harus dipenuhi. Itu syarat-syarat administrasinya itu kelengkapan awal. Kalau sudah diunggah nanti berarti Ibu ya? Nanti diunggah secara online. Kemudian setelah diunggah secara online nanti baru validasi untuk mengecek keaslian dokumen-dokumen tersebut. Oh iya betul. Bener atau enggak nih? Lulusan SMA mana ini bilangnya? Keasliannya original apa enggak? Original atau tidak gitu ya.
sejauh ini kan sudah gelombang kedua untuk yang tadi yang apa dulu itu tadi? Untuk yang gelombang kedua untuk Bintara. Iya, ini akan ada berapa gelombang memangnya nanti? Kalau untuk tahun ini Bintara memang hanya 2 gelombang, Mbak. Kalau Secata atau sekolah calon tamtama ini ada 3. Ada 3 gelombang. Kalau saat ini yang tamtama ini gelombang pertama. Gelombang yang ketiga. Sudah gelombang yang ketiga. Iya. Berarti ini kesempatan yang terakhir ini berarti ya. Iya, tapi tahun depan buka lagi, Mbak. Iya. Setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Dan setiap tahun itu ada. Tadi ada gelombang kedua untuk yang Bintara, kemudian yang tamtama gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Ya, ini kan masuknya kan untuk sekolah dulu ya, Ibu ya, berarti kan. Iya. Karena menjadi calonnya dulu. Iya. Itu sekolah yang seperti apa sih, Ibu? Oh iya. Jadi saya jelaskan untuk seleksinya terlebih dahulu ya, Mbak ya, karena kan perlu diketahui kadang stigma di masyarakat juga ya. Kalau untuk mau masuk TNI itu berat gitu kan, kemudian perlu biaya yang besar. Itu kan stigma di masyarakat. Tetapi TNI sekarang ini sudah bertransformasi dan lebih transparan, Mbak. Jadi untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat itu sekarang gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat, monggo seluas-luasnya untuk bergabung bersama kami. Iya. Jadi tidak ada benefitnya secara langsung kalau terkait dengan rekrutmen ini. Kenal Bu Septi atau nggak kenal Bu Septi, prosesnya tetap sama. Tetap gitu. sama, ya. Dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat itu yang sehat jasmani dan rohani, tentu saja untuk kesiapan mental dan fisiknya, karena kan kita juga perlu, TNI Angkatan Darat itu perlu untuk mencetak prajurit-prajurit yang profesional, kemudian yang handal juga. Jadi kalau misalkan ada embel-embelnya, itu tadi Mbak, nanti kan khawatirnya dia ada kelemahan di sini, ada kekurangan di sini, dan bisa masuk nanti malah merugikan. Ya. Jadi untuk seleksinya sendiri itu ada setelah validasi semuanya lengkap, administrasinya lengkap, kemudian tinggi badan dan berat badannya ideal. Dan yang sekarang ini Mbak sangat diuntungkan sekali. Kalau kita dulu untuk menjadi anggota TNI, tinggi badan itu minimal 160, 165. Kadang kan aturan berubah Mbak. Untuk sekarang ini 158 sudah bisa masuk menjadi anggota TNI. 158 sudah bisa ya, ya. Kalau sekarang. Jadi lebih aturannya lebih soft lagi. Betul. Kemudian untuk usia Mbak, usia ini kan minimal 17 tahun. Nah, kemudian maksimalnya 22 tahun. Sekarang ini untuk usia maksimal 24 tahun. Ya, jadi lebih dilonggarkan lagi untuk aturannya. Kesempatannya lebih terbuka lagi. Jadi ya itulah apa yang diberikan TNI untuk warga Indonesia itu untuk lebih bisa bergabung lagi bersama kami. Kemudian untuk yang selanjutnya setelah verifikasi atau validasi itu sudah bisa lolos, nanti ada pemeriksaan kesehatan. Nah, itu rikes Mbak. Rikes secara menyeluruh, baik dalam maupun di luar. Kemudian setelah lolos rikes, nanti berlanjut ke kesamaptaan, yaitu jasmani Mbak. Ada lari 12 menit, kemudian ada pull up, sit up, shuttle run, kemudian nanti ada renang 50 meter untuk ketangkasannya. Kalau semuanya itu nanti sudah dinyatakan lolos, nanti ke berikutnya Mbak, ada seleksi yaitu mental ideologi, yaitu untuk mengetahui seberapa tingkat kesadaran warga masyarakat itu terkait dengan Pancasila, kemudian bela negara, wawasan kebangsaan, seperti itu. Penting ya, karena nanti kan juga perannya dia akan mengabdi untuk negara, betul. Jadi itu menjadi landasan dasar. Betul. Oke, kemudian apa lagi nih? Nah, setelah itu ada juga tes psikologi. Tes psikologi. Iya, itu ada. Seperti apakah itu rangkaian seleksi berikutnya? Nanti akan kami lanjutkan. Jadi untuk pemirsa, warga Yogyakarta, jangan kemana-mana. Semakin menarik informasinya, tetap bersama dengan kami di podcast DPRD. Kami segera kembali.
Baik, terima kasih warga Kota Jakarta. Anda masih bergabung di podcast DPRD dan saya Isya masih bersama dengan Ibu Septi. Tadi sampai pada informasi proses seleksi selanjutnya adalah tes psikologi gitu Psikologi. ya. Itu seperti apa ini? Iya, kalau tes psikologi itu kan untuk mengetahui kemampuan ya masing-masing calon menjadi prajurit itu, ya seleksi psikologi pada umumnya Mbak. Jadi ada untuk mengetahui bagaimana IQ-nya seperti itu kan. Jadi kecerdasannya seperti apa, ya. Intelijensia Ya, ya, itu diperlukan juga itu Ibu. Perlu. Kemudian setelah itu nanti dari hasil dari rangkaian seleksi ini, Yang tadi itu iya, tahapan-tahapannya iya, itu. kemudian nanti nilainya itu di ranking Mbak. Oke. Ya, kalau nilainya bagus, pastikan rankingnya akan di atas, akan bagus pula. Jadi kesempatan untuk masuk menjadi anggota TNI juga semakin besar. Itu bisa diakses masyarakat umum kah untuk yang hasil seleksinya nanti atau seperti apa? Kalau untuk sementara ini belum Mbak, kalau untuk hasil seleksinya. Tetapi untuk pada saat setelah semuanya perankingan nanti akan ada pantuhir Mbak, sidang akhir yang menentukan para calon-calon ini nanti yang akan masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Wah, itu pasti kalau nanti udah ikut proses seleksinya deg-degan banget menunggu momentum itu gitu ya Bu ya. Itu jadi nanti batas kita ulang sekali lagi untuk batas untuk mendaftar, jadi bergabung di tanggal berapa tadi Bu? Oh ya, kalau untuk secaba Mbak itu dari 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Kemudian batas validasinya yaitu tanggal 11 Oktober 2025. Dan untuk validasi sendiri itu bisa nanti di Agenrem Jogja untuk yang di Yogyakarta, atau bisa di Agenda 4 di Ponegoro di Semarang. Iya, kalau untuk yang secata gelombang ketiga itu dari tanggal 11 September 2025 sampai dengan 23 Oktober 2025. Validasinya terakhir tanggal 25 Oktober 2025. Sama Mbak, untuk tempat validasinya bisa di Agenrem Yogyakarta maupun di Agenda 4 di Ponegoro. Oke, ini kesempatan yang bagus, apalagi kalau sekarang ini kan Ibu banyak nih yang teman-teman lulusan SMA, SMK itu pilih untuk gap year dulu, nggak langsung lanjut kuliah karena masih mikir aku nanti mau kuliah, mau wirausaha atau apa. Mungkin ini mungkin kesempatan yang pas gitu Ibu. Iya, kesempatan yang baik sekali untuk bergabung bersama kami menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Tentu saja pemuda-pemuda yang memiliki tekad yang tangguh, kemudian memiliki kesehatan yang baik ya, baik jasmani maupun rohani, monggo silahkan bergabung bersama kami. Ini kalau dari Ibu Septi sendiri secara pribadi, Ibu melihat peluang yang ada rekrutmen ini sesuatu yang challenge-nya seperti apa sih Bu untuk yang anak-anak yang sekarang, teman-teman sekarang, Gen Z yang sekarang ini, apakah ini memang harus ambil aja atau gimana? Iya, karena itu tadi Mbak, karena kan ada kesempatan emas. Daripada bingung Mbak sekarang itu mencari pekerjaan sangat sulit sekali. Jadi ini memang benar-benar kesempatan. Dan itu tadi Mbak, persyaratannya yang tadinya tinggi badan saja itu sudah diturunkan, dari usia juga sudah ditambah. Ya, jadi ini kesempatan yang bagus. Oke. Baik, ini persyaratan proses seleksi sudah diinformasikan juga. Sebenarnya kalau masyarakat ini ada yang ingin tahu lebih detail informasinya, bisakah datang untuk konsultasi dulu gitu, atau yakin atau tidak ya saya cocok atau tidak gitu? Kadang kan seperti itu juga kan Ibu, bisa nggak seperti itu? Oh iya, bisa. Nanti monggo silahkan yang memerlukan informasi sebanyak-banyaknya bisa datang ke kantor Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Itu nanti ada staf personil. Di sana nanti ada personil-personil yang akan menjelaskan terkait dengan rekrutmen ini. Kita akan memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan khawatir, kalaupun yang belum mengerti seleksinya itu seperti apa, kita sepanjang tahun ada pelatihan di Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Jadi anggota kami melatih Mbak, jangan khawatir dipungut biaya atau tidak, itu gratis. Yang penting mau hadir di Kodim, kemudian mengikuti latihan-latihan dari para pelatih kami, silahkan. Latihannya lengkap Mbak.
seperti yang materi-materi seleksi. Oh gitu. Iya, jadi ada pembinaan jasmani, kita latih untuk berlari, kemudian pull up, sit up, salto run, bahkan ada ketangkasan renang, kita latihkan semuanya Mbak. Mental ideologi kami berikan materi-materinya, seperti apa, psikologi, dan untuk tes akademik pun kita juga berikan contoh-contoh materinya. Iya, jadi pada saat seleksi, para calon ini juga sudah siap Mbak dengan bekal itu semuanya yang dilatihkan oleh prajurit-prajurit Kodim. Iya, karena kalau misalnya tidak tahu materi apa, datang itu kan bingung ngeblank ini apa ya nanti ya. Tapi ternyata ada ya Bu ya. Ada pembekalan, ada pelatihan. Ada Ya. pembekalan. Monggo silahkan bergabung di Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Ada kuota terbatas tidak sih Bu untuk ikut di pembekalan itu kan mungkin yang mendaftar banyak sekali. Tidak ada, monggo silahkan. Pokoknya yang berminat silahkan datang saja. Ya. Berarti kan ini kesempatan juga, misalnya belum akan ikut proses seleksi di tahun ini, tapi ikut dulu untuk pelatihannya, pembekalannya bisa juga itu Ibu? Bisa, dan memang harus seperti itu Mbak yang dilakukan, karena tidak mungkin kita untuk tiba-tiba, ya kan, kita terus seleksi karena dengan beberapa seleksi yang dilaksanakan, kemudian waktunya yang panjang, kalau tidak ada persiapan ya akan sulit gitu. Oke, ini kesempatan ya. Karena sekarang kan banyak yang viral dulu. Wah, aku pengen merubah nasib nih. Aku mau ke luar negeri jadi TKI dan sebagainya. Bahkan beberapa kasus malah jadi nggak tahu di sana kondisinya seperti apa. Nggak usah ke luar negeri karena di negeri kita ini ada kesempatan emas ya. Kesempatan kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, bisa ikut yang satu ini ya pemirsa ya ini ya. Sekali lagi boleh disampaikan informasi untuk persyaratannya tadi. Jadi apa saja Ibu untuk minimal lulusan SMA atau SMK? Kalau persyaratannya itu warga negara Indonesia. Ya, kemudian lulusan SMA atau SMK itu bagi secata maupun secaba ya Mbak ya. Iya, kemudian sehat jasmani dan rohani. Oke, kemudian melengkapi berkas-berkas administrasi. Melengkapi berkas administrasi yang telah ditentukan, kemudian nanti bisa melaksanakan validasi. Gitu. Ibu boleh diberikan gambaran kalau di tahun-tahun pertama nih setelah menjadi prajuritnya TNI AD itu seperti apa sih Bu? Iya, tentu saja kita dari masyarakat sipil kemudian menjadi TNI itu kan merupakan suatu hal yang baru. Tetapi kan masing-masing itu pasti sudah berkomitmen, mempunyai tekad yang bulat untuk menjadi anggota TNI. Kalau dibilang berat ya berat, tetapi itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami ya. Dari panjangnya seleksi dan beratnya seleksi yang kita hadapi, kita laksanakan, akhirnya kita bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dan kita bisa secara langsung mengabdi kepada negeri ini. Ya, cukup bangga Mbak. Iya, betul. Di tahun pertama seperti itu. Kalau Ibu sudah menjalani yang tahun-tahun yang sangat banyak ini seperti apa Ibu rasa itu masih tetap terjaga sampai sekarang? Iya, dan apalagi ini Mbak, kalau menjadi TNI itu kan kita harus siaga 1 kali 24 jam. Mungkin kalau, ya mohon maaf kalau pekerjaan yang lain, pagi sampai sore udah selesai Mbak. Tapi kalau kami, karena ini panggilan jiwa ya Mbak ya, dan hak-hak kami ini kan sudah kami serahkan untuk negara. Jadi panggilan tugas mau dari pagi, siang, malam, ketemu pagi lagi ya harus kita laksanakan. Dan karena sudah komitmen kami, ya ikhlas Mbak, yang penting ya kami memberikan yang terbaik saja. Untuk memiliki mental yang kuat seperti Bu Septi ini perlu juga nanti di tahap tahun awal itu akan disampaikan juga. Iya, karena pada saat kita melaksanakan pendidikan setelah lulus Mbak ini, setelah lulus rekrutmen itu tadi akan melaksanakan pendidikan Mbak. Pendidikan pembentukan menjadi prajurit. Sesuai dengan tingkatannya Mbak. Ada Tamtama, Bintara, dan Perwira itu kan berbeda-beda. Nah, disitulah nanti kita akan dilatih dan digembleng itu tadi yang membuat mental kita terlatih Mbak, seperti itu. Jadi itu proses belajar yang terus berlangsung gitu Bu ya, tidak serta-merta lulus seleksi lalu akan langsung bertugas gitu. Tidak. Jadi kita dididik terlebih dahulu. Itu nanti di tahap-tahap awal, di tahun-tahun awal tuh masih bisa ketemu dengan keluarga Ibu atau gimana sih kalau jadi prajurit TNI AD itu? Oh ya, ada waktunya Mbak. Ada waktunya kita nanti berapa lama pada saat pendidikan kita benar-benar tidak boleh bertemu dengan orang tua, kita tidak memegang uang, kita tidak memegang alat komunikasi. Jadi kami memang
dibentuk pada waktu itu. Dan nanti ada saatnya kita dipertemukan dengan keluarga dan orang tua kita maupun sanak saudara. Seperti itu. Proses yang luar biasa sekali ini ya. Tapi ini menarik karena kesempatan emas, peluang emas ini untuk warga Kota Jakarta ini ya. Sekarang yang sedang bingung mau melanjutkan karir aku ke depan akan seperti apa? Mau wirausaha atau melanjutkan kuliah atau akan bagaimana? Ini ada peluang untuk bergabung menjadi prajurit TNI AD. Jadi kalau Anda ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kemana nih Ibu Septi? Oh ya, kalau nanti warga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lanjut, nanti bisa menghubungi staf personil Kodim 0734 Kota Yogyakarta untuk kontak person yang bisa dihubungi 089 857 476 65. Oke ya, jadi pemirsa Anda bisa menghubungi ke nomor yang tadi disebutkan oleh Ibu Septi atau saya bantu mengulang di 0898 574 7665 ya. Segera saja amankan posisi Anda, masa depan Anda dan mengabdi untuk negara mulai dari sekarang juga. Ibu terima kasih sekali untuk waktunya. Sudah berkenan rawuh di podcast DPRD kali ini. Saya selalu Ibu. Selamat melanjutkan tugas lagi ya Ibu ya. Boleh saya memberikan pesan? Silakan Ibu. Warga Jogja ya, untuk warga Jogja dan sekitarnya yang berminat untuk menjadi anggota TNI AD, monggo silakan untuk pemuda-pemuda yang memiliki jiwa yang tangguh, jiwa petarung, kemudian yang suka tantangan, silahkan bergabung untuk mengabdikan diri ke TNI Angkatan Darat. Kemudian yang suka tantangan itu tadi, untuk penempatannya Mbak, TNI itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang mempunyai jiwa-jiwa petualang, silahkan. Dan untuk perekrutannya tidak perlu khawatir, karena gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian apabila pada saat proses seleksi menemukan adanya pelanggaran, kemudian diminta untuk membayar uang dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan ke Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Dan kalau ada yang menawarkan seperti itu malah harus kita tolak aja karena ini jalurnya resmi, nggak ada bayar-bayar apapun. Jadi kalau sampai bayar berarti itu bukan jalur resmi, malah nanti keterimanya di mana, nggak tahu keterimanya di mana ya. Di warung makan sebelah kayaknya keterimanya ya. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih sudah rawuh di podcast DPRD. Dan juga pemirsa Anda terima kasih juga telah bergabung. Jangan lupa manfaatkan kesempatan emas ini. Anda bisa mengabdi untuk Indonesia dengan bergabung menjadi prajurit TNI AD. Informasi lengkapnya Anda juga bisa menghubungi di 0898 574 7665. Saya Isya Dewi, terima kasih telah bergabung di podcast DPRD. Jangan lupa jaga Jogja tetap istimewa. Sampai jumpa.